Kalau gereja saya pada awal itu Gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI. Iya, GBI. Cuma GBI ya secara kota ya. Soalnya kota dia ada sektor-sektor. Yang di Pontianak. Betul, yang di Pontianak itu GBI. Habis GBI saya pindah ke GTI. Apa tuh? Gereja Tiberias Indonesia. Oh, Tiberias. Aduh, sampai lupa. Indonesia. Nah. Yang udah pernah naik ke surga itu ya? Iya. Tapi waktu itu nggak pernah nanya ke dia, travel agentnya apa gitu? Waduh, bisa diusir kita. Habis itu saya pindah ke Rayon. Okay. Rayon Pak Niko. Maksudnya Pak Insinyur Niko? Di GBI Rayon. Jadi waktu dari GBI pindah GTI-nya? Oh, GTI pindah ke GBI lagi. Oh, balik lagi? Iya, jadi saya kan GBI, terus saya GTI, terus saya pindah GBI lagi. Berarti nggak loyal nih? Saya kita pemusik. Kalau kita pemusik itu rebutan kalau misalnya di Pontianak kayak gitu. Oh, karena musik? Karena saya pemusik. Oh, oke. Bagaimana Jesslyn menyebut nama-nama gereja, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada di antara teman-teman yang terafiliasi dengan gereja-gereja tersebut. Ini bukan untuk apa, tetapi biar bagaimanapun sudah disebut oleh channel Donditan dan sudah tersebar. Dan saya pikir sekali lagi semangat kita adalah semangat untuk saling introspeksi diri, bukan untuk saling menuding dan bukan untuk saling merendahkan. Tapi saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, ya, ketimbang langsung kemudian kita menuding gereja A, gereja B, dan gereja C salah. Tapi saya pikir ada satu hal yang kita harus coba untuk belajar menyimak atau mengintrospeksi dalam diri gereja kita masing-masing juga. Belajar dari pengalaman Jesslyn ketika dalam pelayanan dari gereja satu ke gereja yang lain. Kita menemukan bahwa gereja Jesslyn ini berpindah-pindah gereja sangat banyak. Karena dibutuhkan sebagai pemain musik gereja atau bahkan mungkin worship leader, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan kembali mereaction video dari channel Pendeta Andre Tunggal, ya. Setelah kemarin kita sudah mereaction bahwa ternyata dalam tanda kutip Pendeta Andre Tunggal ini sudah menyerah dengan Jesslyn, ya. Menyerah yang pertama, dia tidak berani ketika ditantang debat tatap muka, dan poin yang kedua, di situ Pendeta Andre Tunggal ini menyadari bahwa ternyata ada yang salah di dalam internal kekristenan, khususnya di dalam internal gereja, sehingga akhirnya membuat Jesslyn ini menjadi mu'alaf. Hal itu dikemukakan oleh mu'alaf Jesslyn sendiri ketika sedang podcast di channel Ustadz Ipung Adria, yang mana di dalam kesaksiannya mu'alaf Jesslyn ini mengisahkan perjalanan hidupnya sehingga akhirnya dia menjadi mu'alaf. Sejak kecil sudah ditanamkan dogma membenci agama Islam, sampai kepada aib gereja dibongkar oleh mu'alaf Jesslyn ini, yang membuat pihak kekristenan terkhusus Pendeta Andre Tunggal sangat meradang dan sangat kejang-kejang. Sehingga di dalam videonya kali ini kembali Pendeta Andre Tunggal menyadari bahwa ternyata harus ada pembenahan di dalam internal gereja. Apakah ada yang salah sehingga Jesslyn ini keluar dari gereja dan lalu akhirnya masuk Islam? Halo teman-teman, bergabung lagi dengan channel Andre Tunggal di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik. Ini saatnya pendeta dan gereja berbenah. Akhirnya sadar juga, ya, Pendeta Andre Tunggal ini, dia mengangkat topik tentang ini saatnya pendeta dan gereja berbenah. Nah, inilah harus introspeksi diri. Kenapa Jesslyn mu'alaf, ya? Ditakutkan nanti kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan lebih banyak lagi Jesslyn yang baru, para jemaat-jemaat gereja yang baru yang akhirnya mengalami kondisi seperti yang dialami Jesslyn, ujung-ujungnya mu'alaf. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Pendeta Andre Tunggal. Cindo beda nih, Jesslyn Thea Lestari. Dondi, sebagaimana beberapa polemikus muslim lainnya, yaitu seperti Ipung Atria, lalu kemudian Ayah Sofia dieksploitasi, lalu saya nggak tahu nanti akan muncul di yang mana lagi. Belakangan Jesslyn ini memang sedang sangat ramai sekali dibicarakan oleh kelompok seberang. Ironis ketika seorang pendeta yang bernama Andre Tunggal
ketakutan ditantang debat oleh mu'alaf Jesslyn ya. Tetapi dia justru menuduh bahwa channel-channel muslim seperti channel Ustadz Ibu Ngatria, channel Mu'alaf Center Ayah Sofia dituduhnya polemikus. Padahal dia sendirilah yang polemikus tersebut. Terbukti hanya mampu kuar-kuar. Ditantang debat terbuka, debat tatap muka, pendeta Andre Tunggal ini tidak berani. Dia ketakutan dan hanya mampu kuar-kuar di channelnya. Semakin saya mendengarkan kesaksian atau video-video Jesslyn, saya semakin tertegun. Saya semakin menyadari dan ada sebuah beban besar dalam diri yang saya akhirnya merasa kayaknya saya perlu ngomong nih soal ini, soal fenomena mualafnya Jesslyn ini dan pengalaman dia bergereja ini sebagai sebuah pembelajaran yang baik untuk gereja sendiri atau untuk pihak internal orang Kristen sendiri, ya. Dari kisah Jesslyn yang lalu akhirnya menjadi mu'alaf, dari sinilah baru Andre Tunggal ini menyadari ya, perlu ada pembenahan di dalam gereja, di dalam kekristenan sendiri yang tujuannya agar tidak ada lagi Jesslyn yang lain yang mengalami kejadian serupa yang dialami oleh Jesslyn yang lalu akhirnya mu'alaf tersebut ya. Dikhawatirkan akan semakin banyak mu'alaf, terkhusus orang-orang yang berpengaruh di gereja seperti Jesslyn ini, mereka akan sangat kehilangan. Jesslyn mengatakan dia sejak pelayanan sejak kecil di banyak gereja dan akhirnya dia itu menjadi muak. Dia mengatakan begitu banyak argumen-argumen dan makanya kenapa saya mengatakan ada baiknya kita mengintrospeksi diri. Harusnya para pemimpin gereja belajar untuk membenahi diri, begitu ya. Tampak terlihat nyata gara-gara satu mu'alaf Jesslyn mengguncang kekristenan khususnya di Indonesia ini ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh pendeta Andre Tunggal, gereja harus introspeksi diri. Itu poin yang kita garis bawahi yang diangkat di dalam topik di konten pendeta Andre Tunggal kali ini. Baik, saya akan memulai dengan sebuah sama-sama kita menyimak dan apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Jesslyn ini. Mari kita saksikan sama-sama. Kalau gereja saya pada awal itu Bethel, gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI. Iya, GBI. Cuma GBI ya secara kota ya. Soalnya kota dia ada sektor-sektor. Yang di Pontianak. Betul, Oke, di Pontianak terus? itu GBI. Habis GBI saya pindah ke GTI. Apa tuh? Gereja GBI? Tiberias Indonesia. Oh, Tiberias. Aduh, sampai lupa. gua Tiberias. Indonesia. Nah, Yang udah pernah naik ke Sorga itu ya? iya. Tapi waktu itu nggak pernah nanya ke dia, travel agentnya apa gitu? Waduh, bisa diusir kita. Habis itu saya pindah ke Rayon. Oke. Rayon Pak Niko. Maksudnya Pak Insinyur Niko? Di GBI Rayon. Jadi waktu dari GBI pindah GTI-nya, Oh, GTI pindah ke GBI lagi. oh balik lagi? Iya, Oh, jadi saya kan GBI, terus saya GTI, terus nggak saya pindah loyal GBI nih. lagi. Berarti nggak loyal nih. Saya kira pemusik. Kalau kita pemusik itu rebutan kalau misalnya di Pontianak kayak gitu. Oh, karena musik. Karena musik, karena saya pemusik. Oh, oke. Jadi kalau pemusik-pemusik itu bisa kita coba GKJ tuh. Kita Ya. baru datang satu hari. Iya. Datang, terus mulai ditanya-tanya. Biasanya Ashley itu lumayan quite friendly. Tanya, tangkap musik nih. Oh. Habis. Oh, udah, tangkap. Tangkap. Kalau nggak tangkap dikejar. Kejar. Sampai dapat. Hilang satu pemusik, satu sesinya kosong, Pak. Gimana dong? Nah sahabat, dengan jabatannya ketika masih di Kristen ya, jabatan dari Jesslyn ini adalah WL atau Worship Leader atau penyanyi gereja. Dan hal tersebut membuat banyak sekali gereja-gereja yang memperebutkan Jesslyn ini. Jesslyn jadi rebutan ya, makanya dia berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Jadi tidak heran ketika posisi Jesslyn ini menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan, sehingga untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru, untuk menggait jemaat sebanyak-banyaknya, maka di antara denom-denom tersebut berusaha memperebutkan Jesslyn untuk menjadi pelayan atau hamba Tuhan di gerejanya. Oh, berarti dibajak lah ya? Iya, dibaca secara lembut Ya, lah. Dengan kasih bukti transfer juga gitu ya? Itu dari bukti PK-nya, Pak. Oke. Jadi PK saat gue udah main di situ, aduh dikasih main tebel nih. Oke. Oke, habis GBI Rayon itu kita Rayon, habis itu kita pindah ke GPDI dulu. GPDI. GPDI. Terus? Habis GPDI baru kita pindah ke Betani. Nah, Betani itu saya pindah sekitar 4 atau 5 Betani. Nih, salah satu dari Betani, satu di antaranya itu didirikan. Jadi saya termasuk pendiri awalnya di Betaninya. Oh. Dia baru buka cabang di Pontianak, Betani di Jakarta, koordinator dibuka cabang, nah kita bantu. Oh. Itu khusus untuk penginjilan itu jadi misionaris memenangkan jiwa.
Jadi saya berusukan, saya bantuin ya mencari jiwa, saya nonton. Ya, habis saya main musik, kadang menangkan jiwa, saya nonton lah. Saya silahkan nonton, pelajari kan. Ikut bagi-bagi sembako. Ya, Ya, nah habis di Betani itu, habis mendirikan gereja, saya pindah ke BES. BES itu apa? Gereja The BES Oh. itu baru ya. Oh, masih di Pontianak? Bukan. BES-nya di Pontianak, tapi saya lanjut ke Jakarta. Oh, oke. Jadi dia kan BES Pontianak, tapi dia kan terlink dengan BES yang Jakarta. Jadi pas saya 2016-2017, itu kan ada perpindahan, saya pindah ke Jakarta, saya nyambung ke gereja yang sama, BES. Saya cari BES yang Jakarta. Oh, 2017. 2017. Jesslyn sering berpindah gereja dari gereja yang satu ke gereja yang lain, dari denominasi yang satu ke denominasi yang lain, seperti dari GKI, GBI, GPDI, dan lain sebagainya. Kalau kita hitung-hitung ada 8 sampai 9 denominasi gereja yang pernah dilayani oleh Jesslyn ini ya. Makanya di dalam kesaksiannya kemarin, Jesslyn pernah mengatakan dia pernah dibaptis sampai 7 kali. Saya jadi teringat ya, kemarin sudah direaksi juga oleh polemikus Kristen bernama Didit Yuli. Dia keheranan, kenapa dia bisa dibaptis 7 kali. Polemikus Didit Yuli mengatakan di dalam kekristenan itu baptis cuma sekali. Tetapi kembali kita reaksi ya, kita tambahkan statement dari pendeta Erastus Sabdono, ternyata diperbolehkan baptis berulang kali, 2 kali atau lebih ya, karena ada sesuatu hal ataupun faktor yang menyebabkan orang Kristen itu harus dibaptis berulang kali, seperti halnya yang dialami oleh Jesslyn karena seringkali berpindah denominasi karena dia menjadi rebutan di antara para denominasi gereja tersebut. Kita barusan menyaksikan bagaimana Jesslyn menyebut nama-nama gereja, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada di antara teman-teman yang terafiliasi dengan gereja-gereja tersebut. Ini bukan untuk apa, tetapi biar bagaimanapun sudah disebut oleh channel Donditan dan sudah tersebar. Dan saya pikir sekali lagi semangat kita adalah semangat untuk saling introspeksi diri, bukan untuk saling menuding dan bukan untuk saling merendahkan. Tapi saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari ya, ketimbang langsung kemudian kita menuding gereja A, gereja B, dan gereja C salah. Tapi saya pikir ada satu hal yang kita harus coba untuk belajar menyimak atau mengintrospeksi dalam diri gereja kita masing-masing juga. Belajar dari pengalaman Jesslyn ketika dalam pelayanan dari gereja satu ke gereja yang lain. Kita menemukan bahwa gereja Jesslyn ini berpindah-pindah gereja sangat banyak. Karena dibutuhkan sebagai pemain musik gereja atau bahkan mungkin worship leader ya. Dalam pengakuan yang lain dia mengatakan dia juga worship leader. Kita melihat bahwa dia mengatakan bahwa pemusik itu direbutin di kota asal dia, yaitu di Pontianak. Direbutin, dan tentu saja dalam hal ini direbutin oleh gereja-gereja. Sampai di sini kita bisa paham ya maksud daripada pendeta Andre Tunggal tersebut ya, menyarankan kepada pihak kekristenan terkhusus kepada gereja agar berbenah diri. Mereka harus introspeksi diri agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Kejadian yang menimpa Jesslyn sehingga akhirnya dia menjadi mu'alaf, dan tidak sampai di situ, ternyata Jesslyn juga membongkar aib gereja-gereja tersebut. Di sini tidak mungkin pendeta Andre Tunggal ini menyalahkan Jesslyn. Justru di sini dia mengingatkan kepada gereja untuk introspeksi diri, tujuannya agar tidak terulang kembali, agar tidak ada Jesslyn baru yang mengalami hal serupa yang dialami oleh Jesslyn, dan dikhawatirkan nanti mereka akan mengikuti jejak Jesslyn menjadi mu'alaf. Baru 1 orang Jesslyn saja mereka sudah ketar-ketir, mereka sudah ketakutan dan kejang-kejang ya, apalagi kalau ada Jesslyn baru ya, yang sangat kritis dan logis, yang lalu akhirnya masuk Islam. Nah sahabat, demikian bentuk kekhawatiran dari pendeta Andre Tunggal dan bentuk kekalahan ya, dia sudah menyerah kepada Jesslyn. Kita tunggu saja perkembangannya, apakah dia akan mereaksi video-video dari Jesslyn lagi, ataukah dia akan intens memberikan saran kepada gereja-gereja, kepada denominasi-denominasi agar tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga kisah yang dialami oleh Jesslyn ini tidak terulang kembali. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.